Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Rian Wicaksono, Rian Rahma, dan Tamiko Sama Dewi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang ide atau produk jasa yang berbasis IT, di mana eh, ide tersebut sudah kami tuangkan pada waktu sebelumnya ketika kami berdiskusi. Jadi pada tahap pertama itu kita mencari nih, kira-kira dari universitas mana sih yang sudah mengeluarkan produk atau jasa yang sudah diuji. Nah, dari komersialisasi tersebut kita dapat ada dua. Pertama, mesin pencacat dari Universitas Gajah Mada. Nah, itu tuh tim peneliti dari Departemen Teknik Mesin dan Industri Fakultas Tekniknya mencari solusi untuk mengatasi sampah plastik dengan membuat inovasi berupa mesin pencaca. Nah, jadi plastik resek, plastik yang tidak bisa terurai dalam tanah, itu dibuatkan mesin untuk pencacahnya biar lebih mungkin bisa daur ulang. Dan inovasi tersebut tuh lahir dari seorang dokter Muslim Mahardika. Jadi mesin pencacat plastik ini dalam 3 tipe yang berdasarkan kapasitas cetakan sampah plastik. Dan saat ini mesin plastik ini sudah diproduksi massal oleh salah satu BUMN, yaitu PT Barata Indonesia. Terus yang kedua itu ada produk dari IPB, yaitu pupuk organik plus pestisida organik. Nah, pupuk organik ini tuh sebenarnya udah bisa kita beli di Tokopedia atau di platform lainnya. Jadi dia tuh mengandung unsur halal lengkap, makro dan mikro, terus merupakan nutrien penting untuk tanaman hortikultura dan tanaman hias, untuk perkebunan juga dan kehutanan. Jadi produk yang kedua ini itu buat mungkin lebih cocok ke petani ya kali. Jadi banyak manfaatnya di situ. Lalu selanjutnya untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vivian Rahma. Terima kasih. Baiklah, saya Vivinla Rahma akan menjelaskan tentang ide produk atau jasa dari kelompok kami. Kami akan membangun aplikasi mobile yang bernama Fashion Collab yang dapat mengcustomize pakaian yang low budget dengan cara memilih outlet penjahit yang ada di sekitarnya sesuai dengan budget yang dimiliki user. Latar belakang dari ide yang kami angkat ini itu pertama melihat dari permasalahan mahasiswa. Mahasiswa ini memiliki uang jajan yang terbatas untuk bisa belanja baju, dan mereka juga bosan dengan model baju yang monoton, dan mereka juga ingin berkreasi dengan low budget. Nah, dari permasalahan tersebut, oleh itu kita membuat ide jasa yang bernama Fashion Collab. Nah, di sini kami melakukan segmenting, targeting, dan positioning terhadap ide kami dengan menggunakan bisnis model canvas. Nah, pada bisnis model canvas terdapat beberapa bagian gitu. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang customer segmentnya. Untuk customer segment dari produk kami itu adalah mahasiswa secara general, dan secara khususnya itu adalah mahasiswa yang di kampusnya tidak memiliki seragam resmi, ataupun juga mahasiswa yang bosan dan bingung terhadap model baju yang terkesan monoton. Nah, untuk itu di sini produk kami juga akan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan mahasiswa tersebut. Nah, bagaimana produk kami ini bisa nyampai, bisa tiba, atau bisa dikonsumsi oleh customer itu? Channel yang kita gunakan itu pertama adalah sosial media, lalu kita juga memiliki channel dengan jasa ekspedisi, dan kami juga berencana untuk memiliki channel kerjasama dengan penjahit, lalu juga kerjasama dengan fabric sales. Jadi dari channel-channel inilah produk kami itu bisa sampai ke customer. Selanjutnya customer relation. Nah, bagaimana kami menjalin hubungan antara customer dengan jasa kami itu? Yang pertama, kita juga aktif menawarkan promo setiap bulannya, lalu juga kami juga akan mengadakan giveaway, dan juga akan mengupdate jenis bahan baru atau model fashion yang sedang tren saat ini.
Lalu di sini value preposition. Nah, untuk value preposition pada produk kami ini, kami ingin memberikan value kepada customer dalam hal membantu mereka untuk mengembangkan dan meningkatkan kreativitas dalam mix and match untuk berfashion gitu. Lalu value lain yang ingin kami berikan itu adalah dapat membantu penjahit-penjahit tradisional dalam mengembangkan hasil produksi sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu di sini untuk key activity dari jasa kami itu yang pertama, hal yang harus dilakukan itu mendevelop aplikasinya. Setelah aplikasi sudah didevelop, maka customer bisa melakukan desain baju, bisa memilih jenis bahan dari pakaiannya, bisa memilih jenis bahan, membeli bahannya, lalu menjahit baju, dan juga bisa mengukur kira-kira atau mengcustomize dari pakaian yang ingin mereka beli gitu. Dan di sini untuk key resource-nya, resource utama dari produk kami itu yang pertama, secara fisikalnya kita membutuhkan Android platform, dan di sini secara finansialnya kami akan melakukan pengembangan raising money gitu. Dan di sini juga secara humannya, di sini kita membutuhkan programmer, desainer, manager, dan juga nih ada satu lagi untuk penjahit. Dan di sini untuk key partner dari produk kami itu adalah yang pertama penjahit, lalu juga jasa ekspedisi dan toko bahan. Nah, secara garis besar cost structure dari pembangunan ide kami ini yang pertama itu pasti akan ada pengeluaran terhadap biaya software development-nya, dan juga ada pengeluaran terhadap biaya penjahitnya, dan juga ada pengeluaran terhadap biaya akomodasi. Dan di sini yang terakhir ada revenue stream. Nah, untuk bisa mendapatkan penghasilan, di sini produk kami itu akan memperoleh penghasilan dari pelanggan yang melakukan pembayaran sesuai dengan estimasinya. Jadi setiap transaksi yang dilakukan oleh customer tersebut ada persenan yang akan dapat kami terima gitu. Lalu di sini juga penjahit mendapatkan bayaran berdasarkan tingkat kesulitan desain bajunya. Dan di sini juga revenue yang bisa kami dapatkan dari kerjasama kita dengan penjahit gitu. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai bisnis model terhadap ide produk kami. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Teh Utami. Kepada Teh Utami kami persilakan. Selanjutnya untuk penjelasan kompetitif menggunakan Porter Fivers akan dijelaskan oleh saya Utami Kusuma Dewi. Oke, Porter Fivers ini adalah sebuah alat yang cukup ampuh untuk kita memahami di mana letak kekuatan dari situasi bisnis ini. Hal tersebut berguna untuk kita memahami kekuatan dari kedua belah pihak, baik dari kita atau dari sisi kompetitor, seperti itu. Hal tersebut juga berguna bagi kita karena nantinya akan kita dapat mengkontrol dan meminimalisir langkah apa yang meminimalisir kesalahan dalam mengambil langkah ke depannya, seperti itu. Di sini yang pertama ada trade of new entry, ada competitive rival, buyer power, supplier power, dan trade of submission. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan bagian untuk trade of new entry, di mana trade of entry ini salah satu hambatan yang sebuah hambatan yang ada di luar sana terkait ide bisnis yang akan kita keluarkan. Di mana ide bisnis dari kami adalah sebuah platform untuk sebuah brand fashion. Nah, brand fashion sendiri di Indonesia itu sudah cukup hal yang sering menjadi incaran dan mudah ditemukan seperti itu. Karena udah beragam macam gitu, tapi di sana juga kita harus memunculkan sesuatu yang unik agar tetap laku di pasaran dan menarik hati user gitu untuk tetap menggunakan platform brand fashion yang kita keluarkan, seperti itu. Di sini ada 3 contoh untuk platform desain yang sudah ada saat ini. Di sini ada full print, ada The Sonnet, dan full design skate, flat skate. Dari ketiga ini sebenarnya memiliki bukan kekurangan atau kelebihan ya. Ada beberapa fungsi yang mereka tawarkan, yaitu bisa mendesain corak,
atau melihat beberapa katalog atau ide dari beberapa desain yang ada, desain yang bisa mereka buat sendiri. Dan di sini ada desain yang dengan juga menawarkan fitur yang desainnya itu kita bisa mengukur dari baju atau salah satunya baju yang akan kita buat seperti itu gitu. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ada competitive rival, dimana karena ide bisnis yang kita tawarkan adalah sebuah platform desain untuk sebuah fashion. Mengapa gitu kan? Kenapa kita menawarkan sesuatu hal yang bisa mendesain sendiri? Karena di luaran sana itu yang sudah cukup banyak yang menawarkan model baju yang sudah jadi, di mana model yang sudah jadi itu biasanya corak, ukuran dan yang lain-lain tuh sama gitu, dan sudah kayak udah ada template-nya gitu, seperti itu. Jadi kayak terkadang kita sebagai customer juga pengen kayak memiliki baju yang modelnya dengan sesuai selera kita sendiri, ukuran yang fit dengan kita sendiri, seperti itu. Dan itu adalah jadi sebuah kayak ide bahwa platform yang kita tawarkan tuh customer atau user bisa mendesain dan membuat bajunya sendiri gitu, sesuai dengan kreasi mereka, seperti itu. Yang ketiga di sini ada supplier power, dimana karena kita tidak mengandalkan pabrik dari baju itu, karena kita membuat, jadi kita mengandalkan dari toko kain atau pabrik kainnya itu untuk mensupport desain yang kita siapkan, dan para penjahit yang nanti akan membuat baju dari desain kita sendiri, seperti itu. Dan yang keempat di sini ada buyer power. Jadi karena baju yang kita buat itu berdasarkan customer yang membuat dengan menggunakan platform itu, platform desain yang kita buat, jadi baju yang mereka miliki juga pasti akan berbeda gitu dengan yang ada di luaran sana gitu. Jadi mereka tidak akan sama gitu dengan baju-baju yang sudah ada di luar gitu, seperti itu. Jadi beda sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada terms of submission. Sesungguhnya ya, karena baju yang kita buat itu berdasarkan ide dari user itu sendiri, dan membutuhkan ide dan kreativitas, tapi terkadang ide dan kreativitas itu tidak selalu muncul gitu. Jadi kadang mungkin ada beberapa customer yang mungkin di saat sedang tidak terfikirkan ide atau kreativitas untuk mendesain baju gitu, mungkin user masih akan menggunakan media fashion yang mungkin sudah menyediakan desain yang sudah jadi gitu, seperti itu, yang mungkin memang masih akan cukup banyak gitu di pasaran gitu. Tapi ya karena mungkin keterbatasan waktu atau apa, jadi mereka karena tidak sempat membuat ide dan membuat desain dari baju yang mereka akan buat, mungkin mereka masih akan tetap lari ke metode yang sudah sering digunakan gitu, atau yang udah ada gitu di luaran sana, seperti itu. Ya, ini adalah penjelasan mengenai analisis kompetitor. Kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya bagaimana proses validasi ide ini berjalan. Pertama, kami menggunakan smoke test, lalu melakukan penilaian sendiri, melakukan riset online, membangun brand, menentukan peluang, dan merencanakan akuisisi pelanggan. Nah, mengapa kita menggunakan smoke test? Pertama itu kita smoke test itu tuh cara mudah untuk mengukur minat terkait dengan ide yang kita jalankan. Jadi pengusaha itu biasanya menjalankan basic craylist advertising untuk mengukur minat ide yang ada. Jadi pengusaha itu biasanya menempatkan idenya itu di situs launchrock untuk membantu orang membuat halaman kayak launching soon-nya nanti ke depan. Jadi smoke test ini dia gunakan awal untuk mengukur minat dari yang ide yang kita kembangkan. Lalu melakukan penilaian sendiri, di mana ini adalah penilaian paling mendasar. Apakah produk itu nantinya bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri dulu, baru kita pasarkan keluar.
Nah, melakukan riset online, lalu kita lakukan riset online, di mana riset online ini tuh ada yang paling dekat dan paling familiar karena menggunakan internet. Jadi kita cari tahu dulu apakah produk perusahaan ini tuh sudah ada di suatu tempat, terus seperti apa persaingannya saat ini, terus apakah ada tren peningkatan dalam volume penelusuran dan pertumbuhan industrinya terkait ide yang kita kembangkan, yang kita jalankan, lalu dapatkah kita menemukan sukses dari ide bisnis ini di pasar nantinya. Terus kira-kira setelah peluang positif yang tadi, kira-kira apalagi sih yang harus kita pikirkan? Mungkin siapa pelanggan kita, termasuk usia, jenis kelamin, lokasi geografisnya, dan lain-lainnya, mungkin pendidikan dan gaya hidup mereka, apakah itu kira-kira cocok buat kita nanti, buat kedepannya nanti atau tidak. Terus masalah apa sih yang dimiliki user nantinya ketika menggunakan produk ini, dan lain-lain. Nah, terus lalu kita membangun brand. Nah, di sini ketika yang tadi udah kita lakukan riset, kita bangun brand kita. Jadi kita apa sih yang cocok ketika kita udah melakukan riset semua, kira-kira apa sih yang cocok nanti ke depannya, terus landscape bisnisnya, terus inovasinya saat ini, mungkin inovasi kita saat ini mungkin 2 tahun lagi bakal sudah usang atau sudah tidak terpakai. Nah, itu kita bangun brandnya di sini untuk kedepannya. Nah, lalu itu kita dapat menentukan peluang. Jadi menentukan peluang di sini kita dapat melihat apakah bisnis ini tuh bisa bertahan ketika sudah membangun brand. Kira-kira dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apakah bisnis ini bisa bertahan? Terus apakah ide ini tidak mudah bosan? Maksudnya takutnya ketika orang baru menggunakan dalam waktu 2 tahun sudah, wah tidak seru ide ini. Nah, itu kita harus juga pikirkan. Terus balik lagi ke jangka panjang. Terus bagaimana mengelolanya nanti ke depannya, dan lain-lain. Lalu setelah menentukan peluang, di sini kita merencanakan akuisisi pelanggan. Jadi maksudnya ketika kita sudah melakukan tahap 1 sampai tahap 5, kita sudah dapat tuh formulanya. Nah, tinggal target kita nih kemana sih? Apakah ke anak muda atau ke orang tua atau ke yang mana? Nah, kita tinggal cari akuisisi pelanggannya di sini. Jadi mengidentifikasi siapa dan jadi sasaran produknya. Terus bagaimana cara mendapatkan pelanggan nantinya, dan lain-lain. Jadi yang bagian terakhir ini kita ketika sudah komplit, sudah lengkap, baru kita rencanakan gimana cara menarik pelanggan ini dengan cara mengakuisisi pelanggan. Baiklah, mungkin itu saja dari kami. Lebih kurangnya kami minta maaf. Mungkin semoga produk ini, ide produk ini kedepannya bisa digunakan atau bisa membantu dalam user dalam menentukan pilihannya nantinya. Baiklah, kami kira itu saja. Saya Rian Gyocosono, teman saya Vivinela Rahma, dan Tamiko Samdawi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.